Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Irawan. Saya dari program studi Diploma 4 Pertanahan kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Ekoturisme Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku ini ditulis oleh Bapak Aristion Nugroho dan Bapak Sutaryono. Buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada bulan Juli tahun 2015. Buku ini terdiri dari 239 halaman dan dibagi menjadi 6 bab yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi, bab 3 ekoturisme lereng Merapi, bab 4 konsolidasi potensi lereng Merapi, bab 5 strategi pembangunan ekoturisme, dan bab 6 penutup. Garis besar buku ini menjelaskan konsolidasi tanah di lereng Gunung Merapi dan ekoturisme dalam membangun ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana letusan Gunung Merapi. Di awal, buku ini menjelaskan tentang Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi mempunyai keunikan dibandingkan gunung-gunung lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, tipe letusan yang relatif sering. Kedua, lereng yang dihuni oleh banyak penduduk. Yang ketiga, kesuburan tanahnya yang tinggi. Dan yang keempat, masyarakat dengan kearifan lokalnya yang khas. Oleh karena itu, Gunung Merapi mempunyai pesona yang luar biasa. Selain keunikannya yang mempesona, Gunung Merapi menyimpan ancaman bencana yang sangat berbahaya. Gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Hal ini sangat berbahaya mengingat di sekelilingnya terdapat pemukiman yang padat. Gunung Merapi sepanjang sejarah telah mengalami beberapa kali erupsi, baik erupsi besar maupun kecil yang berdampak pada kerusakan ekosistem di sekitarnya. Namun, erupsi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar sejak tahun 1872. Bencana letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Dalam bencana tersebut turut mempengaruhi perubahan alam sekitar, sosial, dan ekonomi. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, di mana ada sebagian area yang masuk dalam kawasan rawan bencana. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, maka area-area tersebut yang masuk dalam zona rawan bencana harus ditata ulang. Bencana Merapi atau bencana alam akibat erupsi Gunung Merapi telah mengundang simpati banyak pihak dan menguatkan itikat baik pemerintah untuk memberdayakan dan membantu masyarakat di lereng Merapi. BPN RI menunjukkan itikat baiknya kepada masyarakat di lereng Merapi melalui jajaran di daerah, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan konsolidasi tanah. Itikat baik yang diperlihatkan BPN RI merupakan bentuk penjabaran amanat peraturan perundang-undangan agar BPN RI berkontribusi bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pertanahan yang memberi jaminan kepastian hukum. Proses internalisasi atas kesadaran ini telah lama berlangsung di jajaran BPN RI yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat ketika berlangsung sosialisasi pertanahan. Oleh karena itu, konsolidasi tanah merupakan ajang ekspresi segenap jajaran BPN RI atas kesadaran sosial yang dimilikinya. Konsolidasi tanah diawali oleh adanya keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2014 tanggal 3 Januari tentang penunjukan lokasi tentang kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan inilah yang menjadi dasar petugas
kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan Desa Kepuharjo dan Desa Umurharjo sebagai lokasi konsolidasi tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 telah merumuskan bahwa konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penggunaan dan penguasaan tanah sesuai rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, konsolidasi tanah tidak hanya sekedar sebagai penataan bidang tanah saja, tetapi juga merupakan instrumen penataan wilayah baik wilayah perkotaan, perdesaan maupun wilayah bencana. Ketika konsolidasi tanah ditetapkan pada kawasan rawan bencana Gunung Merapi, maka ia merupakan upaya untuk